Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para wakil rektor, sini hadir wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan dan juga kepegawaian, wakil rektor bidang kelembagaan, kerjasama kelembagaan, dan juga para dekan. Sini hadir dekan Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan juga Psikologi, dan juga Fakultas Uludin. Ini beberapa dekan yang sedang tidak ada di kampus, dan para kepala lembaga, ada LP2M, LPM. Ini lebih lengkap yang seperti ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang paling tidak bisa kita lupakan adalah ibu-ibu dan wanita. Kalau ibu lupa dengan nama wanita susah kan? Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan seluruh aparat yang ada dari aparat dari UIN yang ada di sini. Terima kasih, dan seluruh perusahaan yang mengerjakan pekerjaan ini, Avisena dan grupnya lah. Saya sendiri tidak begitu paham nih Pak Jamal yang mengerjakan ini siapa sebenarnya gitu. Tapi yang paling tahu adalah Pak Ali Miha sebagai B2K-nya gitu kan. Tapi saya tahunya Avisena aja karena yang terdengar pertama itu. Di sini ada juga Avisena aja di atas, Avisena Utama, dan ini grupnya banyak sepertinya. Ini terima kasih ini buat grup perusahaan yang telah mengerjakan ini sehingga ini bisa selesai dengan baik. Memang Pak Jamal dan teman-teman saya agak sedikit agak cerewet lah mungkin ya, sering dipanggil dan seterusnya gitu kan, karena kita dikejar deadline waktu. Jangan sampai nanti per 31 Desember pekerjaan belum selesai sehingga kita kena punishment, nggak bisa kita bayar, padahal saya tidak menganggarkan lagi tahun 2016 sehingga ini nggak bisa dipakai kan gitu. Tapi alhamdulillah kemudian dengan berbagai treatment, saya bahkan pokoknya ini harus bekerja 24 jam. Nah itu, sehingga bekerja 24 jam sehingga sampai selesai. Ya plus minus lah, kalau memang kita ingin selalu puas pasti ada yang tidak puasnya Pak ya. Pasti ada yang tidak puasnya. Yang detail-detailnya pasti banyak, detail-detailnya yang memang belum begitu kita merasa puas umpamanya. Tapi itulah yang terbaik yang saat ini sudah bisa kita gunakan gitu. Terima kasih kepada Visina dan grupnya dan afiliasinya yang telah mengerjakan ini semuanya sehingga ini bisa selesai pada waktunya, dan hari ini bisa kita mulai resmikan penggunaannya Pak. Insya Allah dari teman-teman perpustakaan akan mulai men-setup ruangannya Pak. Tapi untuk teman-teman semuanya, 5 lantai kantor yang dilaporkan oleh Pak Jamal itu sebenarnya bukan kantor Pak, itulah ruang perpustakaannya. Kantor perpustakaannya paling 1 lantai ya Pak. Amrullah, mana Pak Amrullah ya? Ya 1 lantai ya Pak ya. Untuk kantornya ya, untuk manajemennya cuma 1 lantai cukup saya kira. Yang lainnya adalah 4 lantai untuk koleksi buku-buku perpustakaan. Dan kemudian gedung ini memang luar biasa, difabel ada. Ini siapa aktivis penggerak difabel ini disuarakan lebih banyak oleh perempuan. Saya nggak tahu kenapa aktivis gender lebih banyak menyuarakan difabel ini. Bu Sururin, Bu Rahmi pasti nanyain difabel pendidikannya mana. Ternyata ini ada nih. Alhamdulillah ini bagus nih. Sudah sangat luar biasa nih. Dan yang kedua ada juga tadi apa, reservoir ya, jadi untuk mengolah air limbah ya Pak Jamal ya. Jadi air limbah itu bisa diolah kembali, di belakang ada apa nanti bisa kita lihat itu. Jadi ini sudah sangat modern dan ada gondolanya ya di atas itu, ada gondolanya, artinya nanti kaca-kaca itu bisa dibersihkan. Kita punya gedung yang juga seperti ini mirip, tapi ada gondolanya, bagus ya. Ini nanti kalau kotor nggak bisa dibersihkan Pak. Nggak tahu bersihkannya mungkin pakai steger ke atas ya. 5 lantai. Tapi ini ada lengkap ini semuanya, jadi sangat bagus ini. Gedung ini ya saya kira modern lah, perencanaannya modern, pengerjaan juga modern. Alhamdulillah saya kira mudah-mudahan fungsinya juga bisa lebih modern juga, artinya fungsinya bisa lebih optimal juga untuk sebagai gedung yang paling safe ya saat ini. Ini sebenarnya lantai Pak, ini podium itu dibikin oleh Pak Jamal ini.
Ini sebenarnya tangga ya Pak Jamal di sini ya, di bawahnya ya. Ini kayu nih, bukan. Ini nggak ada ini sebenarnya podium aja ini. Nanti dibuka lagi, nanti jadi tangga untuk bisa masuk semuanya untuk teman-teman para mahasiswa dan juga para pengguna lah. Kemudian yang juga perlu kami tegaskan sedikit ya, bahwa di dalam gedung ini sudah ada lantai parkir, ada 4 lantai. Walaupun katanya hitung-hitungan menurut teman-teman di umum itu hanya bisa muat ya more or less ya sekitar 2000 kurang lah gitu kan. Tapi saya sudah bisa menginstruksikan kepada Kepala Biro AUK mulai 1 Maret pokoknya seluruh arteri utara sampai selatan itu harus steril motor. Karena saya taruh di sini motornya gitu. Mulai 1 Maret itu efektif dari arteri pintu utara, pintu masuk sampai pintu keluar ke selatan di Tarbiyah itu tidak boleh ada motor. Sudah bisa ditaruh di sini motornya semua. Tinggal nanti kan kita hitung lagi bagaimana, karena motor itu di sini ada sekitar 4.000 atau 5.000 per hari Pak Ale ya. Yang keluar masuk itu ada sekitar 5.000 motor ini di sini, dan saya kira mudah-mudahan dengan kantong-kantong parkir yang ada itu masih cukup Pak, masih cukup sehingga kemudian masuk kampus itu terasa nyaman lah. Jangan masuk kampus itu suntuk dengan stressful dengan motor yang berderet di mana-mana. Kita bersihkan dulu minimal arterinya Pak Ali. Arteri utara sampai selatan itu semuanya bersih. Nah, kanal-kanalnya opsional. Jadi kalau kanal itu sekarang kanal dipenuhi motor juga, Pak. Kanal antar fakultas itu sekarang dipenuhi motor juga. Kalau memang sudah bisa kita bersihkan, ya kita bersihkan. Tapi kalaupun tidak bisa, ya kita excuse dulu. Rencana kita akan mencari lahan yang potensial nanti di sekitar sini juga. Di sekitar sini juga kalau mungkin ya. Kalau mungkin ya, kalau tidak ya nanti kita ekspansi ke sebelah sana, ke sebelah timur untuk mengembangkan kampus kita di sebelah sana. Karena sekarang kan sudah banyak sih lahan-lahan sudah di cut and fill, tinggal kita bangun ya. Di Puri Intan sudah ada yang cut and fill. Di sini juga di komplek yang sekarang masih occupied ya, dan masih sedang ada di Mahkamah Agung, mereka masih menuntut supaya menjadi hak milik atau hak pakai, saya tidak tahu. Itu juga sudah banyak yang cut and fill, itu sebenarnya artinya secara legal sudah bisa dibangun. Yang sudah kosong itu, kenapa? Karena yang mereka kan tidak bisa menuntut yang penghuni sudah menyerahkan ke UIN gitu. Karena lahan itu sebenarnya sudah satu buku sertifikat itu milik Kementerian Agama. Jadi sekali lagi dengan fasilitas seperti itu mudah-mudahan ini sudah bisa lebih membuat kampus itu lebih nyaman, efektif. 1 Maret mudah-mudahan arteri sudah mulai kosong. Ini nanti Pak Somari lah yang paling bertugas tentang itu. Lalu kemudian kanal-kanalnya terserah aja, kalau memang kanalnya belum bisa dibersihkan ya mungkin beberapa nanti kita akan cari tempat yang lahan yang lain akan kita bisa kebangun apa yang disebut dengan sekarang itu namanya katanya triple decker ya. Saya juga nggak tahu kayak apa triple decker itu. Karena saya kan bukan orang sipil ya, jadi saya ini orang pendidikan agama ya, jadi nggak begitu ngerti kalau. Tapi kata Pak Jamal ada triple decker yang 3 sun ke atas itu untuk parkir, hanya dipasang-pasang aja, dia tidak pakai bangunan permanen seperti ini. Nah ini kira-kira ke depan ya, dengan seperti ini kita sudah mulai lebih facilitated ya UIN ini, sehingga bisa lebih nyaman, lebih bagus, dan juga bisa lebih ke depan lebih bisa merasa terlayani dengan baik oleh kita. Lalu kemudian perpustakaan ini sebagai perpustakaan utama. Saya tidak tahu apakah hari ini masih seperti itu skemanya. Ketika kami dulu 2000-an awal ya, ketika masih kerjasama sama McGill University untuk membangun universitas ini, kami membagi perpustakaan itu karena 2. Ada perpustakaan research library, dan ada working library. Nah, working library itu di tiap fakultas ada. Isinya itu hanya buku silabus.
Jadi di sana tidak boleh buku riset, hanya buku silabus, buku yang diajarkan oleh dosen itu ada di sana. Lalu kemudian di sinilah semuanya riset library, semua buku-buku untuk bikin skripsi, tesis, disertasi ada di sini, ada di sini. Dengan demikian di sini Pak Amrullah sebenarnya harus dibuat lebih nyaman. Kenapa? Karena di sini memang researcher semua, gitu. Bukan mereka yang sedang nyari buku untuk bikin paper besok, gitu. Tapi memang untuk bikin tesis, skripsi, disertasi, penelitian individual, kolektif itu adanya di sini, ada di sini. Oleh sebab itu mungkin nanti kita harus memberikan banyak prioritas bagi mereka untuk bisa bekerja lebih nyaman. Saya kira sistem Carroll itu bagus. Sistem Carroll ya Pak Am ya, karena dulu saya ketika bekerja sebagai scholar ya di McGill itu, oleh McGill saya diberikan Carroll 1 di perpustakaan, dan buku yang saya taruh di situ nggak ada yang ganggu Pak. Jadi saya taruh buku di situ itu sampai sebelum saya keluarkan buku itu nggak ada yang ganggu Pak. Saking nyamannya perpustakaan itu bekerja. Udah itu open Pak, terbuka. Jadi nyaman sekali. Jadi kalau saya mau kerja jam 4 sore, datang ke jam 4 sore buku masih ready Pak. Tidak lagi ke koleksi, tidak lagi ke rak-rak buku, tapi ada di meja saya, di meja kita. Mungkin Bapak coba siapkan sampling aja beberapa untuk Carroll untuk para peneliti sehingga para peneliti merasa nyaman ada di sini. Pak Dekan Tarbiyah, silakan ke depan Pak Dekan. Jadi kalau mau di land buat juga boleh, ada konservasi itu. Kalau mau ngambil kursi Pak Rektor juga boleh. Silakan Pak Dekan, terima kasih. Terus saya ingin sampaikan pada Pak Kepala Perpustakaan Pak Amrullah ini karena ini adalah untuk research library, maka fasilitasnya fasilitas riset. Tolong Carroll disiapkan. Kemudian juga mungkin ada front line itu yang lebih nyaman gitu kan, sehingga orang nyaman ada di sini. Karena kadang-kadang ketika terakhir saya ke mana ya di Australia itu saya lupa universitasnya ya, universitasnya agak lupa ya. Itu kadang-kadang orang ke perpustakaan hanya untuk mendapatkan kenyamanan duduk. Baca koran, ada sofa, AC-nya nyaman, duduk di situ dan semuanya enak gitu. Enggak apa-apa, tidak usah kita tegur gitu loh. Dan dia nyaman tuh. Habis itu dia kemudian itu di front line, di front desk itu seperti itu. Dan mereka merasa cukup nyaman dari situ. Mereka bikin se-convenient mungkin lah ada di sini. Ini senyaman mungkin lah. Di perpustakaan itu maka didesain sedemikian rupa kan lahannya cukup leluasa. Ada 4 lantai untuk koleksi buku dan juga untuk ruang-ruang baca para masa dan para peneliti. Dan tolong nanti ada yang main-main di quiet room ini, pokoknya tidak boleh ada noisy sedikit pun karena orang sedang sibuk. Tapi ada juga table memang untuk dia discussion room, silakan gitu. Karena memang para peneliti harus diskusi. Gitu. Tapi buat ruang kecil saja. Tidak usah dipikirkan terlalu serius, Pak. Pokoknya desain aja. Uangnya ada sekitar 2 miliar ya Pak Amrul ya sekarang ini, silakan didesain dengan uang seperti itu kan. Tapi karena uangnya agak banyak, mungkin harus segera dilelangkan kepada para pengusaha, pada vendor supaya segera dikerjakan, supaya dibuat uangnya. Tapi desainnya dipersiapkan sedemikian rupa. Bukan adalah untuk fungsi riset. Saya masih setuju dengan desain seperti itu. Ada working library dan ada research library. Kemudian yang saya juga ingin menekankan pentingnya penelitian di kita ini, karena terus terang aja memang penelitian ini merupakan rohnya. Dan mulai semester ini pada teman-teman yang hadir di sini, kami dengan para dekan sedang bertekad untuk mendesain jadwal penugasan dosen itu berbasis riset. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja sejak tahun 2000 di sini sudah pernah mendengar Research University sejak tahun 2002. Sebagaimana saya juga mendengar kata-kata itu tahun 2002.
Tapi what is it tentang riset university itu kan belum pernah kita coba implementasikan dalam bentuk action, belum bentuk action. Dan tidak ada guideline book untuk membuat riset university. Maka kita mencari definisi sendiri, kriteria sendiri, dan sekarang kita mendesain sendiri gitu. Desain sendiri. Salah satu contohnya adalah boleh seorang dosen tanpa menjabat hanya diberikan tugas mengajar satu mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Selebihnya untuk meneliti. Ini sekarang ini si peneliti ngajarnya 14 SKS, penelitian juga, di sini individual, di Pemda kolektif, itu macam-macam. Akhirnya kerjanya extended time, sampai di rumah jam 10 malam masih kerjaan penelitian.